Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran online jarak jauh, mata pelajaran F&B, Food and Beverage. Ini adalah mata pelajaran yang terdapat di jurusan perhotelan kelas 11 atau kelas 2. Di awal semester 2 ini sudah masuk bulan Februari, saya akan sedikit menjelaskan tentang KIKD 3.3, yaitu menerapkan metode pengolahan makanan. Nah, ini seru banget nih, anak perhotelan belajar tentang metode pengolahan makanan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya sedikit memberikan sharing tentang pelajaran metode pengolahan makanan. Kebetulan memang basically saya adalah lulusan perhotelan, jurusan FB Product, Food and Beverage, kepeminatan produk. Jadi di sini adalah ya kita akan sharing, saya akan memberikan materi tentang metode pengolahan makanan, di mana teknik pengolahan adalah cara mengolah atau mengubah bahan makanan menjadi makanan dengan berbagai macam metode. Nah, metode ini banyak banget nih guys, yang memang mungkin anak perhotelan jarang tahu karena anak perhotelan biasanya berkaitan dengan housekeeping, kemudian FO, berkaitan dengan chemical, berkaitan dengan making bed. Nah, ini adalah hal baru, yaitu teknik pengolahan makanan. Secara garis besar, teknik dasar pengolahan makanan dapat dibagi dalam 3 teknik. Yang pertama yaitu teknik pengolahan panas, basah atau moist heat cooking. Kedua, teknik pengolahan panas kering, yaitu dry heat cooking. Yang ketiga, pengolahan panas minyak, oil heat cooking. Dan 3 teknik itu yang akan kita pelajari secara singkat nanti, tidak terlalu panjang penjelasannya, tapi akan lebih mendetail. Coba saya cek ke YouTube juga nanti beberapa contoh teknik pengolahannya. Nah, ini adalah hal-hal mendasar untuk kita bisa masak. Oke, langsung yang pertama, teknik pengolahan panas basah. Teknik pengolahan panas basah itu dibagi menjadi beberapa teknik. Yang pertama adalah boiling, atau istilah bahasa Indonesia merebus. Boiling adalah proses memasak makanan di air mendidih atau memasak makanan berbasis cairan seperti air. Kita ngerebus air, kemudian kaldu, kita bikin kaldu, kemudian santan, kita bisa matengin santan dengan teknik boiling atau susu. Nah, jika cairan dipanaskan sampai titik didih 100 derajat Celcius, maka terjadi evaporasi. Apa itu evaporasi? Nah, betul. Penguapan cairan secara cepat, karena di titik didih 100 derajat itu sangat cepat ya evaporasinya. Dan film boiling sesuai suhu perebusan yang bertingkat dari suhu panas yang rendah sampai ke suhu panas yang tinggi. Contoh masakan yang menggunakan metode boiling udah pasti ya, kalian udah tahu nih, salah satunya dalam perebusan atau memasak telur. Oke, kita tahu berbagai macam olahan telur, salah satunya adalah boil egg. Nah, kenapa dinamakan boil egg? Yaitu karena direbus. Oke, kemudian ada beberapa sayuran yang bisa dimasak dengan metode boiling. Jelas ya, itu adalah boiling atau merebus. Nah, sebegitu. Kok sebegitu? Begitu ceritanya. Yang kedua adalah simmering. Nah, simmering. Apa itu simmering? Simmering adalah teknik memasak makanan dalam cairan panas yang dipertahankan pada titik didih air rata-rata suhu 100 derajat Celcius, kemudian dikecilkan apinya, diturunkan suhunya menjadi sekitar 50-60 derajat Celcius. Jadi adalah simmering itu penggabungan dari teknik boiling. Diboil dulu, direbus dulu sampai titik didih, kemudian dikecilkan apinya. Ya. Nah, kenapa kita memakai teknik simmering?
itu adalah teknik yang digunakan untuk menstabilkan suhu atau menstabilkan si media atau bahan-bahan yang akan kita masak supaya tidak overcook. Ada beberapa jenis bahan makanan yang ketika dimasak itu tidak perlu sampai di titik didih 100 derajat Celcius yang sangat lama. Jadi hanya sebentar saja. Contohnya ketika kita masak sayuran hijau. Sayuran hijau itu tidak boleh untuk dimasak atau direbus terlalu lama. Kenapa? Udah jelas dong, tahu dong. Iya nggak? Tahu nggak? Kenapa sayuran hijau nggak boleh direbus terlalu lama? Karena akan menghilangkan si vitaminnya, zat-zat yang terkandung di dalam sayuran hijau tersebut. Nah, itu akan hilang tuh. Jadi ibaratnya kalau kita ngerebus sayur terlalu lama, ya kita nggak dapat manfaat apa-apa dari sayuran hijaunya. Itu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah teknik poaching. Atau biasa kalau istilahnya adalah poaching ini merebus di bawah titik didih 80 sampai 90 derajat Celcius. Kita pakai istilah Celcius ya. Nah, poaching berada di tengah-tengah antara simmering dan boiling. Jadi ini boiling nih 100 derajat. Ini simmering nih yang tadi 50 sampai 60. Nah, di tengah-tengahnya sini adalah poaching. Poaching berada di tengah-tengah antara simmering dan boiling, yaitu proses merebus dilakukan dengan perlahan. Api yang digunakan pada metode ini berpanas dengan sedang. Sedikit gelembung air. Nah, jadi bedanya boiling sama poaching itu kalau boiling itu gelembung airnya banyak tuh meletup titik didih 100. Nah, kalau poaching cukup dengan titik didih 80 sampai 90. Itu gelembungnya baru muncul 1 2. Ya, itu salah satu ciri-ciri fisik yang bisa kita lihat ketika oh ya, ini air titik didihnya sudah mencapai 80 sampai 90. Jangan sampai gelembungnya keluar banyak. Oke ya. Nah, istilah poaching berlaku untuk telur juga. Kenapa telur lagi? Telur apa yang dimasak menggunakan metode poaching? Coba. Nah, poached egg namanya. Oke, poached egg itu dibuat dengan teknik poaching. Selain telur ada ikan, ada buah. Nah, buah apa nih ya? Kira-kira buah apa yang bisa dimasak tapi dengan proses poaching? Jadi PR. Silahkan kalian cari, kalian browsing buah apa yang ada dan bisa dipakai dimasak menggunakan sistem poaching. Silahkan nanti tulis di komen. Oke, buahnya ini nih. Oke. Kemudian lanjut ke metode perbuasan berikutnya adalah blanching. Blanching keren banget ya. Blanching adalah teknik memasak dengan merebus sayuran atau buah ke dalam air mendidih dalam waktu yang cepat. Garis bawahi. Blanching teknik memasak merebus sayuran dalam air mendidih dalam waktu yang cepat. Waktu yang cepat itu berapa lama? Sekitar 1 sampai 2 menit saja. Air mendidih, boil, masukin sayurannya, tunggu 1 sampai 2 menit, matiin, selesai, angkat, tiriskan. Nah, saran saya ketika melakukan teknik blanching ini, ketika sayuran sudah diangkat, harus direndam menggunakan es batu atau direndam di dalam air yang dingin. Supaya apa? Ini adalah teknik yang saya pelajari semenjak saya kuliah dan sampai saya bekerja di hotel. Itu istilahnya kita sebut dengan stop cooking process. Karena sayuran hijau khususnya ketika sudah diangkat dalam suhu yang relatif panas, sekitar ya 60 sampai 90, itu dia akan terus berproses memasak walaupun sudah ditiriskan atau sudah diangkat. Nah, gimana caranya untuk men-stop si sayuran itu berproses dengan metode tadi, direndam air es atau dikasih es batu. Oke ya.
Nah, untuk blanching ini sayuran hijau yang biasa dipergunakan dalam teknik ini adalah brokoli, buncis, asparagus. Nah, itu sayuran hijaunya. Eh, ada satu sayuran lagi, bukan sayuran hijau, yang bisa diolah dengan teknik blanching, yaitu wortel. Wortel, seperti yang kita tahu, banyak banget manfaatnya. Apabila dimasak terlalu overcook, itu akan menghilangkan manfaat-manfaat yang ada di dalam wortel. Oke ya. Yang kelima, yaitu steaming. Nah, steaming nih, atau kukus, mengkukus. Ini proses yang nggak asing banget untuk di Indonesia sendiri. Steam adalah proses memasak lembab atau basah dengan memanfaatkan panas dari uap air. Alatnya yang kita gunakan, kukusan, betul. Dikenal dengan kata mengukus, alatnya berupa panci yang ada jaringnya untuk menahan, kemudian ada lubang-lubangnya. Nah, proses ini, steaming atau mengkukus ini dilakukan untuk menjaga zat gizi agar tidak banyak hilang dan menjaga tekstur supaya lebih halus atau lebih bagus. Nah, kalau untuk boiling, si bahan akan bersentuhan langsung dengan si airnya. Nah, ada beberapa zat yang akan hilang terbawa air, menguap bersama air. Nah, bedanya dengan steaming, steaming prosesnya pematangan melalui uap air. Jadi di bawah itu adalah air yang dipanaskan atau dididihkan, kemudian keluar uap air. Di atasnya itu bahan-bahan makanannya akan matang dengan cara penguapan. Betul sekali. Ini proses yang sangat familiar di Indonesia. Contohnya, kira-kira bisa nggak tebak? Gampang banget nih. Apa sih makanan? Kalau kue banyak ya, kue banyak ya. Kue banyak, kue Indonesia tradisional khususnya banyak banget yang pakai metode steaming. Kalau makanan, nah, yang udah tahu jawabannya langsung tulis di kolom komen. Silahkan. Yang keenam, ada istilah bracing atau merebus dalam cairan yang sedikit. Bracing adalah teknik memasak dengan pemanasan lembab atau basah. Tahap awal membakar dulu atau memanggang sampai permukaan bahan makanan berubah menjadi warna coklat. Kita matangkan dulu bagian luarnya. Kita butuh coloring dulu, warna dulu di bagian luarnya. Kemudian setelah itu baru melakukan metode bracing untuk mematangkan bagian dalamnya. Nah, itu airnya tidak perlu banyak sih sebenarnya. Untuk bracing ini cukup sedikit air aja. Oke. Dimasak dengan suhu rendah dapat dilakukan di panci yang tertutup agar proses pemanasannya, kalau kita panci terbuka, uapnya akan terus keluar. Nah, ini kita supaya panasnya merata, jadi kita pakai panci yang tertutup seperti itu. Oke. Yang ketujuh adalah stewing. Tulisannya stewing, tapi kita agak-agak bule sedikit ya. Stewing, asik. Stewing atau menggulai, nah, merupakan teknik pengolahan makanan padat yang dimasak dalam air atau berbasis cairan serupa dengan simmering dan kemudian disajikan tanpa dikeringkan. Nah, tanpa dikeringkan. Contohnya apa ya? Contohnya apa ya? Contohnya apa ya? Contohnya apa ya? Silahkan cari lagi contohnya. Nah, saya sudah memberikan sedikit gambaran stewing seperti apa. Sedikit bocoran, kalau untuk makanan kontinental yang sangat terkenal, ada yang namanya beef stroganoff. Kalau saya nggak salah. Kalau saya salah, mohon dikoreksi. Nah, itu salah satu bisa cara stewing. Oke. Kalau Indonesianya saya rasa semur. Yeah. Oke, yang kedelapan. Yang kedelapan adalah pressure cooking atau presto. Pressure cooking adalah metode memasak dalam panci yang ditutup rapat dan dikunci. Oke. Sehingga tidak ada udara atau cairan yang dapat keluar.
Titik didih air meningkat seiring dengan peningkatan tekanan udara dalam panci, presto. Nah, kalau Indonesia kita biasa menyebutnya presto. Presto ini adalah istilah Indonesia, istilah untuk metode yang kerennya lah ya, adalah pressure cooking. Oke, titik didihnya 100 itu akan mempercepat proses pemasakan. Memang betul pressure cooking ini adalah proses yang dipakai untuk kita memasak lebih cepat. Yang kedua, kita memasak untuk bahan-bahan yang memang butuh pemasakan lama ketika tidak menggunakan pressure cooking. Contoh, misalkan kita bikin masak daging, kita mau cepat, ya sudah kita presto saja gitu dengan proses pressure cooking. Nah, sedikit info dari saya sih sebenarnya, banyak sih sebenarnya dari beberapa orang juga sempat membahas metode ini ketika kita menggunakan metode pressure cooking. Nah, kita akan bisa membedakan rasa yang agak-agak sebenarnya bisa dikatakan sih beda banget gitu ya. Ketika kita masak daging pakai presto dengan memasak daging secara normal, itu akan terasa bedanya. Ya kalau kata orang sih, ya gurihnya lah atau manis dari dagingnya itu akan berasa beda. Tapi ya demi kecepatan, nah ini demi kecepatan nih pressure cooking. Itu ya. Oke, kita lanjut ke bagian teknik pengolahan panas kering atau biasa istilahnya disebut dengan dry heat cooking. Dry heat cooking, teknik yang pertama adalah teknik baking atau ini istilah yang biasa digunakan untuk membuat roti. Baking adalah teknik memasak makanan dengan panas kering oleh konveksi pengantar uap udara panas di dalam oven. Oke, alat yang digunakan dalam baking adalah oven. Makanan yang dipanggang dalam oven secara tidak langsung mendapat panas dari udara yang dialirkan oleh oven. Baking umum digunakan untuk membuat roti, cake, apalagi? Oke, aneka pastry. Aneka pastry itu kategori, maksud saya kategorinya kue kering ya, cookies ya, kue kering atau pie. Nah, pie ini proses baking. Kemudian banyaklah beberapa kue itu menggunakan proses baking. Oke, baking temannya atau alatnya oven. Yang kedua adalah grilling. Grilling, nah grill kata dasarnya. Kalau udah dengar kata grill, udah tahu lah ya, ini akan bertujuan untuk memasak apa. Grilling adalah metode memasak yang melibatkan panas langsung yang berasal dari arang atau listrik atau gas. Nah, berasal dari kata grid of wire yang artinya membakar makanan pada panggangan kawat. Salah satunya adalah barbecue. Nah, yang suka barbekyuan nih, kalian pasti udah paham dong. Oh, ternyata barbecue itu tekniknya adalah grilling. Iya, betul. Sate itu grilling. Steak itu grilling. Apalagi silahkan tambahin lagi di kolom komentar. Yang ketiga, roasting. Nah, roasting nih, menarik. Roasting adalah metode memasak menggunakan panas kering dari nyala api terbuka. Bisa menggunakan oven juga ya. Grilling berbeda dengan roasting. Ingat, grilling berbeda dengan roasting. Grilling tidak menggunakan oven. Roasting bisa menggunakan oven. Oke, garis bawah itu. Grilling tidak menggunakan oven, roasting bisa menggunakan oven. Karena bahan makanan yang digrill selalu direndam dalam bumbu. Istilahnya marinate atau marinasi. Makanan yang dipanggang menggunakan teknik roasting selalu dioles. Oke ya, paham ya sampai sini bedanya ya.
Kalau grilling itu dimarinate dengan direndam. Kalau roasting itu cukup dioles, oke, cukup dioles saja. Contoh, kita lagi ngeroast apa sih namanya, daging lah ibaratnya. Kita cukup oles saja, pakai butter, margarin, dioles. Oke, kenapa dioles dengan butter atau margarin? Kenapa dioles? Supaya tidak kehilangan kelembaban. Nah, supaya tidak kehilangan kelembaban atau agar makanan tersebut tidak terlalu kering. Nah, itu ya, jadi menjaga teksturnya supaya tidak kering. Oke, kita lanjut ke teknik memasak pengolahan panas minyak atau oil heat cooking. Yang baru join, terima kasih. Langsung live, nggak apa-apa. Kalian bisa nonton lagi di YouTube atau di IG saya nanti. Silahkan. Untuk anak-anak hotel, kelas 11. Ini materi kelas 11, ya. Oke, kita lanjut. Teknik pengolahan panas minyak atau oil heat cooking. Oil heat cooking, yang pertama adalah frying, menggoreng. Inilah istilah yang sangat familiar untuk kita. Frying adalah proses memasak makanan dalam minyak atau lemak. Dimasak pada suhu penggorengan yang baik antara 175 derajat Celcius sampai dengan 190 derajat Celcius. Panas ya? Iya, lumayan. Tergantung pada tipe makanan yang digoreng. Nah, ingat, tergantung makanannya apa nih yang digoreng. Perubahan warna terjadi kuning kemasan, pertanda makanan sudah matang, disebabkan oleh karbonasi permukaan makanan dan karamelisasi karbohidrat, nah, atau gula. Apa itu, Pak? Yang mana? Yang karamelisasi? Yaitu, ketika kita menggoreng, ada bahan-bahan tertentu yang memang dia mempunyai zat atau mengandung karbohidrat. Ketika kita menggoreng sesuatu yang mengandung karbohidrat, dia akan mengkaramelisasi. Nah, itu akan mempengaruhi proses perubahan warna. Perubahan warna itu yang membuat tekstur atau warna tampilan yang kita goreng bagus. Ada beberapa istilah yang bisa dipakai ketika kita menggoreng warna ya. Ada browning, ada brown, kecoklatan, ada golden brown. Itu biasa istilah kalau kita goreng tidak terlalu matang gitu. Biasanya sih dua itulah yang aman. Ada yang sudah overcooknya misalkan gosong, itu ya udah gelap banget, dark brown, itu udah ada pahit-pahitnya tuh, rasanya udah nggak enak. Oke. Yang kedua dalam oil heat cooking adalah sautéing. Sautéing adalah metode memasak makanan dengan menggunakan sedikit minyak atau sedikit lemak. Ya, sedikit minyak atau sedikit lemak. Kita kalau istilahnya sauté, gampangnya sauté. Sauté ini kita, kalau Indonesia apa ya? Oh, sauté itu ya pokoknya masak dengan minyak dikit lah. Oke, kita menggunakan wajan atau teflon. Proses sautéing ini bertujuan agar permukaan bahan makanan mengalami perubahan warna menjadi kecoklatan. Oke, dua sisinya. Menambah aroma, oke, dan tidak membuat makanan yang kita olah menjadi oily atau berminyak. Nah, itu tujuan sautéing atau tujuan sauté. Sebaiknya bahan makanan yang akan disauté itu dimarinate terlebih dahulu atau dimarinasi. Marinatenya pakai apa, Pak? Pakai apa? Marinatenya bisa pakai salt, pepper, oke. Bisa pakai yang suka agak-agak gurih, bisa kalian tambahkan chicken knorr. Chicken knorr ya. Apa ya? Chicken powder, duh. Chicken powder. Biar tidak menyebut merek. Chicken powder boleh. Boleh juga dengan ya yang bisa menambah aroma, bisa kalian tambahkan herbs ketika proses marinasi atau marinate. Herbsnya bisa kalian pakai oregano,
time, yang bisa menambah aroma lebih mantap lagi. Nah, itu ya, itu proses saute. Kita lanjut yang ketiga, adalah proses stir frying. Stir frying merupakan metode menggoreng cepat. No, ekspres nih, pada temperatur yang sangat tinggi. Stir frying menggunakan sedikit minyak, hampir sama kayak saute. Dengan alat wajan yang agak dalam, agak cembung gitu. Oke. Kalau saute kita butuh media pan yang rata, datar. Nah, kalau stir frying ini harus dalam wajan yang agak dalam, harus digerakkan, bisa digoyang, oke, atau dibolak-balik secara terus-menerus agar tidak gosong, agar tidak overcook di salah satu sisinya. Oke, ini teknik. Kalau tadi yang proses pakai air, kita butuh masak cepat menggunakan pressure cooking atau presto. Nah, untuk oil heat cooking, kita menggunakan teknik stir frying. Oke ya, jelas ya. Nah, lanjut, keempat. Keempat itu ada shallow frying. Waduh, apa lagi nih shallow frying nih? Shallow frying adalah metode memasak makanan dalam jumlah sedikit dengan minyak yang dipanaskan terlebih dahulu dalam pan. Pannya bisa ya nggak terlalu cembung banget, nggak terlalu dalam. Oke, jumlah minyak yang digunakan hanya sedikit, 1 sampai sepertiga dari bahannya gitu. Tidak usah terlalu banyak. Oke, tapi bisa merendam sepertiga bahan yang akan kita masak. Itu adalah shallow frying. Nah, yang kelima adalah proses deep frying. Deep frying ini digunakan, kalian banyak melihat, udah pernah lihat lah saya rasa, udah familiar banget dengan deep frying. Deep frying adalah proses pemasakan menggunakan minyak banyak, ya, sehingga semua bagian makanan terendam oleh minyak. Salah satunya proses pemasakan french fries atau kentang goreng. Oke, kentang goreng, french fries itu menggunakan metode deep frying. Minyak banyak, minyak panas, ceburin, tara, jadi. Nah, itu ya. Deep frying dilakukan untuk mendapatkan hasil penggorengan maksimal, merata, warnanya bagus, menyeluruh, tidak ada gosong di salah satu sisi, matang sempurna sampai dalam. Itulah penggunaan dari manfaat dari deep frying. Tapi ada minusnya nih untuk deep frying. Minusnya adalah kita harus menggunakan minyak dalam jumlah besar. Nah, ketika kita menggunakan minyak dalam jumlah besar, otomatis ya kita harus siap-siap kos yang besar juga. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 adalah yang terakhir ini kita menyebut istilahnya pan frying. Pan frying termasuk teknik memasak dengan lebih sedikit minyak daripada deep frying. Deep frying minyak banyak, nah kalau pan frying lebih sedikit dari deep frying. Istilah pan frying ini lebih tepatnya sih diterapkan pada teknik menggoreng yang menggunakan pan. Pan ya, kalau tadi deep frying itu lebih pakai alat. Alatnya biasa kita sebutnya deep fryer atau kita pakai wajan yang rada besar yang muat nampung minyak banyak. Nah, kalau pan frying ini menggunakan pan. Secara umum pan frying lebih berguna untuk memasak dalam jumlah sedikit. Bahan makanannya berukuran kecil, tidak besar. Penggunaan deep pan dengan sedikit minyak dapat mengurangi percikan. Nah, kalau kalian yang takut sama percikan ketika goreng, misalkan goreng minyak lagi, goreng ikan, goreng otak-otak, goreng apalagi yang berpotensi untuk menimbulkan percikan api, saran saya jangan lagi pakai helm atau pakai jas hujan ketika lagi masak. Tuh waktu itu sempat viral banget tuh videonya. Wah, masak muncrat-muncrat pakai helm. Nah, kalian bisa ganti metode masaknya dari deep frying ke pan frying. Oke, penggunaan deep frying dengan sedikit minyak dapat mengurangi percikan sekali lagi ya dan meningkatkan kelembapan di sekitar
makanan yang akan dimasak. Jadi teksturnya lembab, bagus, moist, ya, tidak kering. Kembali lagi tidak kering. Nah ini banyak sih yang pakai metode ini. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah metode terakhir yang saya sampaikan ketika kita membahas tentang metode memasak. Nah, ternyata teknik atau metode memasak itu ada berbagai macam cara, ya. Nah, jadi buat kalian yang di rumah nih, yang lagi WFH, yang lagi SWH, SFH, School from Home, nah, bisa kalian terapkan beberapa teknik masak ini supaya kalian bisa nggak jadi tukang masak sih. Pada dasarnya masak itu mudah, yang susah adalah ilmunya sebenarnya. Kayak tadi, kita nggak tahu ternyata ketika masak ikan akan menimbulkan percikan-percikan. Kenapa sih menimbulkan percikan? Kenapa, ayo? Bisa jawab nggak? Nah, karena biasanya ikan itu mengandung air. Ketika eh, ketika ikan yang mengandung banyak air bertemu dengan minyak panas, nah itu akan berpotensi menimbulkan percikan dan akan membahayakan bagi diri kita sendiri. Nah itu ya, jadi waduh ada Chef Fajrin. Oke ya, nah itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya untuk